Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang hubungan unsur pada bangun ruang. Kali ini adalah tentang besar sudut antara unsur pada bangun ruang. Adapun materi prasyarat untuk materi ini, yang pertama kita harus ingat bahwa jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Nah, jika diketahui segitiga sudutnya alfa, beta, dan gamma, maka jumlahnya alfa tambah beta tambah gamma adalah 180. Nah, otomatis berarti kalau diketahui ini adalah segitiga siku-siku yang sama kaki, maka kedua sudutnya yang berada dua sudut ini itu besarnya adalah 45. Kemudian jika diketahui segitiga sama sisi, maka besar sudutnya sama besar, yaitu sama-sama 60. Yang kedua adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, jika diketahui segitiga ABC, siku-sikunya di A, maka perbandingan trigonometrinya adalah yaitu sin beta itu sama dengan proyektor per proyektum. Proyektornya adalah AC, proyektumnya BC. Sedangkan cos beta ini proyeksi per proyektum. Proyeksinya adalah AB, kemudian proyektumnya BC. Yang terakhir adalah tan beta, yaitu proyektor per proyeksi. Proyektornya adalah AC per AB. Nah, yang ketiga adalah aturan kosinus. Kalau diketahui segitiga ABC, maka aturan kosinusnya adalah untuk mencari panjang AB, yaitu AB kuadrat sama dengan CA kuadrat tambah CB kuadrat, lalu diketahui sudut apit antara CA dan CB, itu sudut C. Nah, tiga hal ini yang perlu kita kuasai. Oke, kita lanjut yang pertama, yaitu sudut antara dua garis berpotongan. Dua garis L dan M saling berpotongan di titik P digambarkan sebagai berikut. Maka dari hasil perpotongan dua garis AD dan BC ini ada dua sudut, yaitu besarnya A dan P. Besarnya adalah yang dimaksud dengan sudut dua garis bersilangan adalah sudut APB, ya, besarnya alfa, dan sudut APC. Jadi kalau dua buah sudut APB dengan APC, maka jumlahnya ini adalah 180 derajat. Karena kedua garis ini yaitu saling berlurus, di totalnya 180 derajat. Kita langsung contoh. Perhatikan kubus berikut: PQRS TUVW. Tentukan sudut yang dibentuk oleh garis yang pertama QS dan QR. Oke, kita lihat ini kubusnya, QS garis biru ini, kemudian QR. Nah, kalau kita keluarkan, ini membentuk bidang segitiga, ya. Oke, kita keluarkan persegi PQRS untuk lebih mudah. Ini dia, siku-sikunya di R. Maka sudut yang terbentuk ini adalah sudut SQR atau sudut Q. Besarnya tentu saja yaitu separuh dari sudut PQR, yaitu 90 dibagi 2 atau 45, ya, 45 derajat.
Udah kan? Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah antara key V dan VS. Key V garis merah, kemudian VS. Lalu kita lihat garis key V dan VS itu berpotongan di V dan membentuk sudut key VS. Nah, ini sudutnya yang di tanda hijau. Dan ternyata jika kita hubungkan antara S dan Q itu membentuk segitiga sama sisi. Nah, kita tahu bahwa segitiga sama sisi mempunyai besar sudut yang sama setiap sudutnya, yaitu 60 derajat. Oke, kita lanjut. Itu sudut antara QR dan PW. Kita lihat QR ini, kemudian PW. Nah, ini dua garis yang saling bersilangan, tidak ketemu gitu. Garis kita lihat garis PW itu sejajar dengan QV yang berada pada bidang QRPU. Nah, jadi VW ini kita pindahkan dan berimpit pada garis QV sehingga berpotongan pada titik Q. Jadi besarnya sudah pasti ini 45 derajat. Itu cara menyelesaikan dua garis yang saling bersilangan. Yang D yaitu TR dan VS. Kita lihat itu garis TR, VS ini yang kuning garis putus-putus juga saling bersilangan. Kita lihat WS sejajar dengan VR. Sejajar dengan VR. Pindahkan ke sana. Jadi garis biru. Nah, hasilnya adalah terbentuk sudut antara TR dan RV, gitu ya. Jadi garis WS sudah diwakili oleh garis VR, sehingga terbentuk garis sudut TRV. Nah, ini dia. Terbentuklah sebuah segitiga siku-siku. Nah, dengan siku-sikunya ada di V. Oke, kita perhatikan segitiga TRV. Kalau kita keluarkan dari kubus, maka gambar segitiga TRV ini seperti ini. TR bangun TR ini adalah diagonal ruang, kemudian VR ini adalah panjang rusuk dari kubus, kemudian TV ini adalah diagonal bidang. Oke, dari gambar segitiga tersebut kita bisa lihat kita dapat menentukan besar sudut TRV itu dengan menggunakan cos theta, boleh cos theta, boleh sin theta, bisa kita pilih sendiri yang mana yang rasanya pas. Saya pilih cos theta, yaitu proyeksi PR per TR, sehingga PR nya 5, TR nya 5 akar 5, maka ketemunya 1/3 akar 3. Nah, kalau kita tentukan yang cosnya 1/3 akar 3 adalah 54,73. Nah, ini berarti dapat disimpulkan bahwa garis TR dan WS besar sudutnya terbentuk yaitu sebesar 54,73 derajat. Oke, selanjutnya adalah garis SU dan garis VQ. Nah, kita perhatikan kubus berikut. Garis SU adalah ini, kemudian garis VQ
Nah, antara SU dan VQ ini kita butuh kubus bantuan. Kita perpanjang ke atas menjadi kubus ABCD TUVW. Nah, kemudian garis QV kita pindahkan, kita geser ke atas sehingga sampai berpotongan di titik U. Jadinya seperti ini. Setelah dipindahkan menjadi garis UC. Selanjutnya kita hubungkan garis S ke titik, dari titik S ke C. Jadinya adalah segitiga SUC. Garis SC, garis SU, garis UC. Oke, kita tentukan panjang SC. Bagaimana caranya? Yaitu SC kuadrat sama dengan SR. Ini garis SR yang biru. Kemudian ditambah RC kuadrat. RC adalah 2 kali dari panjang rusuk kubus. Di SR-nya adalah A kuadrat. RC-nya 2A kuadrat. Jika diselesaikan jadinya A kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5A kuadrat. Nah, selanjutnya adalah SC kuadrat sama dengan 5A kuadrat, atau SC panjangnya adalah akar dari 5A kuadrat atau sama dengan A akar 5. Selanjutnya kita akan tentukan panjang dari besar sudut dari antara SU dan CU. Jadi besar sudut ini kita tentukan berapa besarnya, yaitu dengan menggunakan aturan kosinus, yaitu SC kuadrat sama dengan SU kuadrat, ini garisnya, ditambah UC kuadrat dikurang SU dikurang 2 kali SU kali UC cos sudut SUC, atau sudut yang kita kasih tanda tanya. SC sebagaimana kita ketahui adalah A akar 5 dikuadratkan ditambah A akar 3. SU ini merupakan diagonal ruang, jadi A akar 3. Kemudian UC diagonal bidang A akar 2 dikurang 2 A akar 3 dikali A akar 2 cos SUC. Jadi kalau kita selesaikan ini jumlahnya adalah 5A kuadrat, dan karena sama-sama 5A kuadrat ini habis, hasilnya adalah 0 sama dengan 2 akar 6A kuadrat cos sudut SUC. Jadi cos sudut SUC sama dengan 0 dibagi 2 akar 6A kuadrat atau sama dengan 0. Maka sudut SUC dapat kita tentukan dengan menentukan sudut yang cosnya bernilai 0. Ya, ini adalah 90. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sudut yang dibentuk antara garis SU dan VQ itu diwakili oleh garis SU dan UC. Karena kita tadi sudah pindahkan garis VQ menjadi posisinya pas di garis UC. Jadi sudut yang dibentuk antara SU dan VQ adalah 90 derajat. Nah, untuk lebih memahami, silakan kita kerjakan soal latihan berikut. Mudah-mudahan kita lebih memahami apa yang sudah dijelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.